Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini, khatib membawakan sebuah tema langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun peradaban Islam. Apabila kita menilik kata peradaban, maka sesungguhnya terdapat berbagai macam definisi. Antara lain, menurut Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah li Kitabil Ibrar, Ibnu Khaldun menggunakan kata umron sebagai konsep peradaban. Masih di dalam kitab yang sama, Ibnu Khaldun juga menggunakan istilah hadarah sebagai terjemahan dari kata peradaban. Menurut ulama kontemporer Yusuf Qaradawi, ia mengatakan bahwasanya peradaban adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan material, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Kemudian Said Hussein Nasir mengatakan bahwasanya lebih khusus lagi bahwa peradaban Islam, khususnya agama Islam, tidaklah hanya sebatas agama, namun juga mencakup kreator serta spirit yang hidup bagi peradaban besar dunia yang sejarahnya telah terbentang luas lebih dari 14 abad lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apabila kita mencoba melihat kembali sejarah dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam torehkan sejak beliau masih anak-anak, menginjak remaja, menikah, hingga kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, sesungguhnya pondasi peradaban yang mulia sudah dimulai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam merubah tatanan peradaban pada masa itu. Peradaban yang masih jauh daripada ketauhidan, peradaban yang masih jauh daripada humanity ataupun kemanusiaan, sedikit demi sedikit dirubah, dirombak, dibongkar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara teoritis, para ahli mengatakan bahwasanya setidaknya ada 5 langkah tahapan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun peradaban Islam, atau diistilahkan dengan masyru' fi bina'i hadratil ummah al-islamiyah. Kelima tahapan ini, yang pertama adalah penempaan diri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini berada di dalam derajat dhaif, tetapi secara makna dikatakan sahih. Dikatakan adabi rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah mengajarkan adab kepadaku dan dialah yang memperindah, dialah yang memperbagus adabku. Hadis riwayat Al-Ashkari dari Ali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan beberapa contoh peradaban-peradaban yang telah Rasulullah torehkan bagi umat manusia,
Maka di antaranya adalah Piagam Madinah, yang mana merupakan suatu dokumen tertulis yang mampu mensinkronkan berbagai macam kepentingan, baik kepentingan ekonomi, kepentingan budaya, bahkan kepentingan peribadatan, yang mana di dalam Piagam Madinah yang berjumlah 47 pasal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membuat sebuah konsensus antara kaum muslimin dan juga kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Piagam Madinah yang diyakini sebagai dokumen paling baik dari zaman lalu hingga masa sekarang, menjadi pedoman bagi kita semua umat Islam, bahkan juga umat yang lain, bagaimana menjunjung tinggi toleransi di dalam kita berkeyakinan, bagaimana menjunjung tinggi toleransi di dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Karena bagaimanapun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke umat manusia, tidak hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia di pelosok bumi manapun juga. Oleh karena itu, Piagam Madinah yang merupakan salah satu bukti nyata daripada proses pembangunan peradaban mulia telah ditanamkan, telah ditancapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempedomani Piagam Madinah tersebut manakala kita berhubungan dengan umat beragama yang lain. Piagam Madinah pada saat ini dan pada masa yang akan datang tentunya masih sangat dapat kita pedomani bagaimana cara kita berhubungan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, terlebih-lebih kita yang berada di Indonesia yang sangat beraneka ragam, tidak hanya keyakinan tetapi juga budaya, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, terkait dengan toleransi di dalam kita berkeyakinan, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surah Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, janganlah kamu memaki-maki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembalinya mereka, lalu Allah memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara teks kalimat Piagam Madinah, khatib menukil sedikit di dalam pembukaan daripada Piagam Madinah tersebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Haza kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina wal muslimina min Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum palahiqa bihim wajahid ma'ahum.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bukti peradaban yang kedua selain tadi pedoman bertoleransi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merubah sebuah peradaban yang telah berlangsung selama berabad-abad lamanya, yaitu menjadikan posisi perempuan ke tempat yang sangat-sangat terhormat. Di masa jahiliyah atau bahkan di masa peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, kedudukan perempuan sangatlah direndahkan. Kalau ia tidak dikubur hidup-hidup, maka perempuan itu tidak mendapatkan hak waris sedikit pun. Dan pada titik terendah, perempuan pada masa sebelum hadirnya Islam dapat dijadikan sebagai barang yang diwariskan kepada keluarganya yang lain. Hadirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merombak semua itu. Perempuan diangkat derajatnya menjadi manusia yang sangat dimuliakan, bahkan pada kondisi tertentu lebih mulia dari seorang laki-laki. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah sama dapatlah kita lihat di dalam beberapa surah, antara lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsir وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kalimat-kalimat tadi menandakan bahwasanya muslimina wal muslimat, laki-laki muslim dan perempuan muslim, dan seterusnya menandakan bahwasanya posisi laki-laki dan perempuan sangatlah dimuliakan di dalam Islam. Padahal sesungguhnya berabad-abad lamanya perempuan berada pada posisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah sedikit daripada langkah-langkah peradaban yang telah Rasulullah torehkan, yang harus menjadi pedoman bagi kita dan menjadi ibrah bagi kita, bahwasanya Rasulullah telah mengajarkan, telah memberikan pedoman kepada kita untuk kita taati dan kita patuhi.